kuasa. Itu seharusnya menjadi tugas tanggung jawab kita seperti itu. Mereka berada di bait Allah, bersuka cita, beribadah, mengucap syukur bahwa Allah yang berjanji tidak pernah tidak menepati janjinya. Semua janjinya digenapi. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat supaya kita pergi ke sana. Bagaimana caranya mendapatkan rumah di surga? Wahyu 22 ayat 12 dikatakan, sesungguhnya aku datang segera, aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Yeremia 17 ayat 10 dikatakan, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberikan balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi ketika kita tetap setia mentaati Tuhan, menyelesaikan tugas yang dibebankan kepada kita, itu pergi ke seluruh dunia untuk apa? Menjadikan semua bangsa murid dan mengajar mereka, bahkan Tuhan menyertai kita sampai pada akhirnya. Dan setelah kita selesai, maka Tuhan datang kedua, minta pertanggungjawaban kita, apa yang kita sudah kerjakan. Banyak gereja bertikai gara-gara mungkin kepuluhan, mungkin yang lain, tapi tidak konsentrasi kepada bagaimana Allah mengutus Yesus ke dunia ini. Yaitu yang pertama, dia lahir, kemudian 3,5 tahun dia melakukan pelayanan sampai dia harus menderita di kayu salib. Menderita di kayu salib itu karena dosa, pelanggaran, ketidaktaatan, kebodohan kita, semua ditanggung oleh Yesus. Supaya apa? Kita dimenangkan oleh Tuhan. Baru ya tujuan Yesus naik ke surga yang berikut adalah untuk menunjukkan bahwa kita percaya kepadanya akan naik untuk pergi ke surga. Dengan demikian Yohanes 14 ayat 3 dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi tujuan Yesus naik ke surga itu menunjukkan bahwa kita percaya kepadanya akan naik ke surga. Dan di mana dia berada, kita di situ. Jadi kita tidak nyasar. Kalau datang ke sini, kalau tidak ada map, baru pertama kali nyasar itu Pak. Seperti kemarin pertama datang survei siapa, itu harus kirim map. Tapi ke surga tidak akan pernah nyasar. Karena apa? Mapnya adalah Yesus sendiri. Dia sudah duluan. Dia sudah duluan. Kalau yang lain tunjukkan jalan yang lurus di belakang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Artinya keselamatan hanya di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Itu jaminan membuat kita semua orang percaya. Kita bangga punya Tuhan Yesus. Jadi kalau kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, pertanyaannya apa? Tujuan Yesus naik ke surga untuk apa? Dan untuk siapa? Untuk setiap kita yang percaya kepadanya. Yohanes 14 ayat 24 berkata, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Wah, luar biasa itu. Bayangkan doanya di belakang, ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada. Ini doa Tuhan Yesus bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Yesus mau berdoa untuk kita. Luar biasa. Di belakang, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Dan mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Kemudian apa yang menjadi keraguan? Tujuan berikut adalah tujuan Tuhan Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus turun sesuai dengan janjinya kepada kita di dalam Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi,
penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau kau pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Wah, ternyata kita bukan yatim piatu, tapi Tritunggal itu sama-sama kekal dan sama-sama memiliki cara kerja yang tidak bisa diintervensi oleh